Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Nuralia Ulat Dan saya Siti Bisman akan mempresentasikan tugas pengantar komputer mengenai what is thought. For the first one, thought definition. Thought definition according to the English lection, the meaning of the word thought is equivalency. Another meaning of being thought is teaching. Jadi artinya menurut kamus bahasa Inggris, arti kata taught adalah kesetaraan arti lain dari diajar atau mengajar. What is usually taught in the world of education, so making students understand what is taught by a teacher is actually not too difficult, especially when both parties, namely teacher and students, are equally motivated or enthusiastic about achieving the goals of the teaching activity. In order for a teacher to be enthusiastic about teaching, among other things, they can be motivated by giving awards for their achievements. The students are explaining about the importance of the knowledge that must be understanding something, especially when that something can be seen directly is not difficult. Jadi, dalam dunia pendidikan, membuat murid mengerti apa yang diajarkan oleh seorang guru sebenarnya tidaklah terlalu sulit, apalagi bila kedua belah pihak yaitu guru dan murid sama-sama termotivasi untuk antusias untuk mencapai tujuan dari kegiatan pengajaran tersebut. Agar guru bersemangat dalam mengajar, antara lain dapat dimotivasi dengan memberikan penghargaan atas prestasi yang diajarinya. Para siswa dijelaskan tentang pentingnya pengetahuan harus memahami sesuatu, terutama ketika sesuatu itu dapat dilihat secara langsung, tidak sulit. Okay, next. If there are difficulties, it is only because what is taught or learned is not clear, either related to its usefulness or the nature of the knowledge in question. Anyone who does not understand the usefulness of something for himself is usually not encouraged to seek it, as well as the knowledge he is learning. If the importance of knowledge is perceived only for answer questions when facing exams, then the students will also study when facing exams. Jadi, jika ada kesulitan, itu hanya karena apa yang diajarkan atau yang dipelajari tidak jelas, baik yang berkaitan dengan kegunaannya maupun sifat ilmu yang bersangkutan. Orang yang tidak memahami kegunaan sesuatu bagi dirinya biasanya tidak terdorong atau mencarinya. Begitu juga dengan ilmu yang sudah dipelajarinya. Jika pentingnya ilmu dirasakan hanya untuk menjawab soal-soal ketika menghadapi ujian, maka siswa juga akan belajar ketika menghadapi ujian. Okay, next, like quiz. Teachers, when they teach just to fulfill their formal obligations, will also not produce anything maximum. Such work actually does not produce inner contact between the teacher and the students. In fact, in education, there must be deep communication or inner contact between teachers and students. The relationship between teachers and students should be like that between parents and their children. There is a common goal, responsibility, and even affection. Oke, selanjutnya, dan demikian juga guru yang mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban formal, juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Pekerjaan seperti itu justru tidak menghasilkan kontak batin antara guru dan murid. Padahal dalam dunia pendidikan harus ada komunikasi yang mendalam atau kontak batin antara guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid harus seperti itu. Okay. Therefore, education is not only intended to make students know, understand something, but should be able and willing to do it. If education is interpreted like that, then its scope does not only concern how to develop curriculum, determine teaching material
the deep aspects of education itself. The deep aspect is about the spirit, essence, or essence of education itself. Human behavior always stems from what is in the heart or in the chest of each person. Jadi, oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dimaksudkan untuk membuat siswa menjadi tahu, mengerti, dan memahami sesuatu, tetapi harus mampu dan mau melakukannya. Jika pendidikan dimaknai demikian, maka cakupannya tidak hanya menyangkut bagaimana mengembangkan kurikulum, menentukan bahan ajar, menentukan kewajiban pelaksanaan, ujian nasional, sertifikat guru, dan sejenisnya. Tetapi sebenarnya yang lebih mendasar adalah terkait dengan aspek-aspek yang lebih dalam dari pendidikan itu sendiri. Aspek yang mendalam adalah menyangkut ruh, hakikat, atau esensi dari pendidikan itu sendiri. Perilaku manusia selalu bersumber dari apa yang ada di dalam hati atau di dalam diri manusia itu sendiri. Oke, well itu saja materi untuk pembahasan what is taught. Mungkin semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari kami kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.